Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa khair wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berjumpa dengan situasi yang Masya Allah penuh dengan ujian di sebelahan bumi mana telah mendapatkan satu musibah yang kalau duduk tenang untuk zikir aja nggak bisa, apalagi datang ke majelis, apalagi niat meluangkan waktu untuk ibadah. Jadi situasinya sangat berbeda. Ini bagian dari syukur kita masih bisa begitu langgang untuk ibadah, begitu mudah untuk hadir di majelis. Kita jangan lupa di belahan bumi sana yang bahasanya masih sama, yang orangnya banyak kita kenal dengan wajah-wajah yang tidak asing. Mereka mendapatkan ujian yang begitu berat, yang mungkin kalau kita ada di sana tidak sekuat mereka. Ini bagian dari satu gambaran bahwa kita seperti mana satu tubuh. Bila tubuh lain itu terluka, rasanya kita pun merasakan pedihnya. Maka kalau aja sampai ada belahan dari saudara kita yang ada di sana sakit kok kita nggak berasa, berarti ada kelainan fisik dalam tubuh, berarti ada penyakit virus yang memutus saraf itu perlu dipertanyakan. Kalau ada saudaranya yang lagi kena musibah dia santuy-santuy aja, ini bagian dari malapetaka. Kadang-kadang penyakit yang sulit disembuhkan dari kepekaan terhadap saudaranya ini nggak bisa sembuh kecuali dengan diamputasi. Nauzubillah min dzalik. Kita ini ingin dari bagian tubuh yang memiliki satu jiwa, supaya besok waktu kelak di hadapan Allah kita bakal bisa menjawabnya dengan saksama bahwa kita adalah bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ketika kita merasakan syukur nikmat Allah yang telah memberikan duduk kita di tempat yang nyaman, di ruang waktu yang tenang, ini harus menjadi gambaran muhasabah untuk kita sumbangkan setiap kelapangan waktu kita, di setiap kelapangan rezeki yang kita punya. Ada paling tidak empati untuk mereka, minimal itu dengan doa, minimal itu dengan kepekaan rasa, kalaulah tidak dengan harta. Apalagi kalaupun ada harta yang kita kasih dan kita bagi, ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal berbagi, karena memang yang Allah minta adalah kepekaan kita terhadap muslim lainnya. Jangan cuma bisa mengatakan syukur kepada Allah, tapi kalau lagi disuruh mengorbankan nafsunya sejenak, dia tidak begitu peduli. Terus di mana rasa syukurnya? Mudah-mudahan kita terhitung menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang syakirin, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aplikasinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa kita menjaga hati kita, menjaga setiap tahiyatul dari sholat kita, bahwa ada sapaan mesra yang membuat sholat kita ini berkualitas, yang membuat sholat kita diterima oleh Allah sebab adanya sholawat, yang sebab adanya sholawat kita tergolong umatnya yang selalu melantunkan di dalam hati. Mudah-mudahan kita terhitung menjadi umatnya yang betul-betul bisa mempakaikan beliau kelak di yaumul akhirah, dan kita juga akan mendapatkan syafaatul qudus dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada pembahasan malam ini tentang tajassus. Tajassus yakni mencari kesalahan orang beriman. Tajassus di antara tafsirannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain, terutama yang terus ingin dicari aibnya adalah orang-orang beriman. Jangan selalu kita menaruh prasangka buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, iyyakum wadhanni fa inna dhanna akdzabul hadits. Waspadalah terhadap buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi prasangka terlarang adalah prasangka yang tidak disandarkan dengan bukti. Oleh karena itu, jika prasangka itu dinyatakan pasti bukan lintasan dalam hati, maka dinamakan kadzib atau kebohongan dan dusta. Inilah yang disebut dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar menaruh curiga pada orang beriman. Jadi kita curiga orang beriman. Kalau udah curiga, nanti munculnya buruk sangka, lalu munculnya kedengkian, lalu munculnya hasad, iri, yang bisa mencelakakan amal. Maka dari itu dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian, yaitu kecurigaan atau buruk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dengan kata tajassus tadi. Kita kalau mau tenang, ya nggak usah kita mencari-cari, karena mencari-cari keburukan orang itu punya tugas syaitan. Ya, ini tajassus bahaya, bisa bikin merusak amal ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka jelek kepada orang yang beriman, pelaku kebaikan. Itulah yang lebih dominan dengan dibandingkannya prasangka ahli maksiat. Kalau menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat, ya tentu tidak wajar. Prasangkanya emang tempatnya kotor, kita menaruh apa? Memang udah ahli maksiat, apa yang perlu disangka? Ya udah nyata, udah nampak, jelas seperti mana matahari terang. Ini yang dikatakan sebagian besar prasangka adalah dosa, itu karena berbalut dominan dengan orang-orang yang beriman. Karena dicari-cari yang dulu tentangnya. Kenapa masih dikatakan sebagian? Karena memang tidak semuanya. Ada memang yang tidak bagian dari dosa, tapi yang seperti apa tidak dosa. Karena prasangka itu kaitan juga dengan namanya apa? Isyarat, ya, atau analisa. Yang kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Ittaqu firasatal mu'min, masuknya dalam kategori apa? Isyarat dan firasat. Ini beda dia. Bedakan firasat dengan prasangka. Firasat ini ada dorongan yang kadang dia tergolong kepada orang mukmin atau terhadap orang yang bukan mukmin. Karena firasat itu bisa dikategorikan dengan pandangan kekhawatiran, bukan dari prasangka buruk semata. Kalaupun dia masuk ke ranah prasangka buruk, maka tidak berdosa karena ada kekhawatiran. Itu dominasi antara prasangka dan firasat itu didominasi dengan kebaikan yang akan dia khawatirkan terhadap saudaranya. Contoh, jangan pergi ke sana nanti jadi begini, jangan ketemu si Anu nanti begitu jadinya. Gitu. Nah itu ada namanya firasat, tapi kan dominan tuh dengan keburukan juga, tapi dikategorikan masih belum berdosa karena ada kebaikan di dalamnya. Tentunya dengan bukti yang konkret, nggak serta merta minta gitu.
Ada bukti-bukti yang konkret yang membuat firasatnya tidak baik. Ada juga yang memang tanpa bukti tapi memang berangkat dari firasat seorang mukmin. Ini nggak bisa dibilang jangan dengerin lu kiai guru lagi berprasangka buruk, jangan diikuti. Enggak, kalau memang tidak ada kepentingan yang bisa dikatakan apa pamrihnya atau apanya itu, hati-hati. Itu betul-betul firasat yang maslahat buat kita. Hati-hati. Guru udah kasih tahu jangan pergi ke kota ini, nanti di sana terjadi begini. Itu firasatnya harus kita ambil titik berat, ya. Karena ada yang dikatakan juga di sana ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainillah. Sesungguhnya hati-hati bersama firasatnya seorang mukmin yang benar-benar mukmin, karena dia bisa melihat dengan pandangannya Allah. Ya tahu-tahu kayak orang istikharah ya. Kan istikharah juga bagian dari cakupan curiga, tapi datangnya dari Allah karena dia mengalami atau mengalami satu ibadah namanya minta. Tahu-tahu ada jawaban yang mengisyaratkan bahwa kejadian ini nggak baik, pertemuan ini nggak baik, fulan dengan fulan nggak baik, kan gitu. Kalau ada orang mau ketemu jodohnya ya kan, ada satu dua kan diistikharahkan dulu kan. Nah, sama orang soleh atau kita sendirilah yang istikharah, tiba-tiba ada jawaban kok kayaknya jadi begini. Itu kan ada dominasinya juga sama keburukan, tapi tidak mengandung dosa. Makanya yang dikatakan di sini ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian besar atau sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kita jangan terus gara-gara ada dalil pembuktian kita bawa-bawa itu dalil dengan untuk berprasangka buruk. Gitu. Padahal lagi curiga beneran. Tahu-tahu dia pakai-pakai itu agama. Ya ini kan masalah untuk kita telaah lagi. Ya, jangan ibadah dijadikan tameng nafsu murka angkara murkanya dia. Dia pengen nggak ada mana-mana nih. Ini isyarat dari gue nih, padahal nggak sama sekali. Bukan ahli ibadah, istikharah juga nggak ngejalanin. Tahu-tahu ngomongin temennya, curiga sama temennya, marah sama temennya, berprasangka yang jelek. Nah ini akan didominasi dengan nafsu, ya, dan nafsu yang merusak hubungan itu. Itu bedanya ya, bisa dipahami nih. Di dalam tafsir Jalalain, menaruh curiga prasangka buruk ini terlarang, adalah prasangka jeleknya terhadap orang yang beriman. Yang tadi kita katakan. Kalau menaruh curiga pada orang yang bermaksiat, ya tentu tidak wajar. Adapun makna janganlah tajassus adalah jangan mencari-cari dan mengikuti kesalahan dan aib kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dari tafsir Al-Quran Al-Azim dari Ibnu Katsir, tajassus ini seperti Imam Al-Auza'i mencari-cari sesuatu itu istilahnya maksud menguping, untuk nyari-nyari kejelekan kaum di mana mereka tidak suka untuk didengar. Itu nguping namanya Yesus, atau menguping di depan pintu-pintu mereka seperti yang diriwayatkan oleh Abi Hatim akibat buruk tajassus ya di dalam Riyadhus Shalihin. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu fi udhunihi al-anuhu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menguping, artinya orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, artinya ada kelompok yang pengen dengar-dengar, jadi mereka nggak demen, kepo lah rasanya. Kalau zaman sekarang kepo banget sih. Maka pada telinganya akan dituangkan kelak di yaumul akhirah, pada hari kiamat, tembaga yang panas. Itu Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-anuq adalah tembaga yang cair. Berarti tembaga kalau udah sampai cair panasnya luar biasa. Kita dipanasin aja perlu berapa derajat sampai lumer. Nah ini dituangkan. Yang namanya tembaga cair tentu dalam keadaan begitu panas, menyiksa, mendidih. Ibnu Battal mengatakan bahwa ada ulama yang berpendapat hadis yang menunjukkan bahwa pendapat ancaman hanyalah untuk orang yang nguping, yang pembicaraan tersebut tidak disukai untuk didengarnya. Namun yang tepat jika diketahui
suka atau tidaknya, maka baiknya adalah mengupik berita tersebut dengan izin mereka. Karena ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa terlarang masuk mendengarkan orang yang sedang berbisik-bisik berbicara empat mata, seperti yang dilarang kecuali dengan izin yang berbicara. Misalnya ngomong gini, dengerin ya, ntar gue lagi ngomong, lo di belakang, gue lagi ngomong gini, kayak gitu. Itu kan dengan izin si pembicara, kan kita yang lagi ngomong, pengen tahu responnya tiga orang ini gimana, atau responnya gimana. Nah si penguping ini dapat izin dari si pembicara. Nah ini yang dibolehkan. Yang nggak boleh itu nguping sengaja-sengaja nggak diketahui orang. Dari Muawiyah, ya ia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innaka ini taba'ata auratin nasi afsadathum aw kitta aw tufsidahu." Jika engkau mengikuti celaan atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak seluruh mereka. Ya, ini kan, jadi jangan sampai berakibat buruk dari kesalahan-kesalahan yang dicari-cari kepada orang mukmin, ini malah merusak ya, hampir dari kesemuanya. Kalau enggak sebagiannya, semuanya dirusak. Gara-gara apa? Mukmin yang enggak. Nah, curiga itu boleh, tapi dengan bukti. Ya. Zaid bin Wahab berkata, "Ana Zaid bin Wahab qala atabni Mas'ud faqila hadha fulan yaqtulu li haythu hamra." Faqala Abdullah, "Inna qad nuhina an tajassus walakin yadhharu lana syai'an na'khudhu bih." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah didatangi oleh seorang lalu berkata, orang ini jenggotnya bertetesan khamar. Ya, khamar itu ya bir lah bahasanya. Kami memang telah dilarang untuk tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, tapi itu tampak sesuatu bagi kami dan kami akan menindaknya. Orang kalau lagi habis minum khamar kan kelihatan. Nah ini lebih kurangnya. Karena sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, terlarang berburuk sangka kepada kaum muslimin dengan alasan yang begitu mendesak. Maka dari situ kiatnya adalah kita diminta untuk berhusnuzon, baik sangkanya, supaya larangan itu gak menjebak kita. Larangan-larangan yang mudah untuk menggelincirkan kita, nah itu dihapus atau ditutup dengan kita berbaik sangka, berhusnuzon. Ya, contoh belajar husnuzon terhadap makanan kaum muslimin, kita diperintahkan untuk husnuzon. Udah jangan terlalu banyak curiga kalau emang gak ada buktinya. Karena kalau makanan ya, ini kira-kira cuci kan? Ini dari mana? Ini gimana belinya nih? Makanan curiga, akhirnya makin merusak hubungan gara-gara dia curiga dengan makanannya kaum muslimin. An Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri adzakaru ismallah alaihi am la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa kulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu kaum, beliau berkata, ada satu kaum, wahai Rasulullah, satu kaum ini membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu. Kata Sayyidah Aisyah, kami tidak tahu apakah daging tersebut dipotong, disembelihnya itu dengan dibacakan bismillah atau tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah bismillah lalu makanlah. Hadis dari Sahih Bukhari. Jadi untuk kepada orang muslim, kalau memang benar-benar kita yakini dia adalah seorang muslim, bismillah aja udah. Baca bismillah waktu kita makan, nutup semua kecurigaan kita. Nah, jadi ini pernah terjadi pada Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi jangan bawa curiga, besok di mana di Aceh. Di makanan coba yang bawa deh. Sebenarnya coba udah ketahuan orang muslim banyak di situ. Udah baca bismillah aja. Jadi mau ngeliat sembelihan sapinya, lehernya udah gak ada. Kalau ngeliat ayam kan masih kelihatan pas lempangan pala. Nah kalau ngeliat daging udah dipotong-potong, ya mau periksa di mana tuh, ini kambing apa sapi, kambing disembelihnya nih, baca bismillah kagak nih, curi gak ya? Biasa gitu. Akhirnya kagak makan. Akhirnya munculnya adalah satu kecurigaan yang membuat dirinya berpenyakit. Padahal satu posisi tertentu, kalau memang ada kaum muslimin ada di dalam lingkungan itu, ya cukup kita baca bismillah untuk menutup kecurigaan kita dengan berhusnuzon, berbaik sangka. Curiga boleh, emang lagi di luar kan, kita nggak tahu. Tapi kalau kelihatannya ada pegawainya, ada apa, kecuali kalau memang kita betul-betul ragu atau kita betul-betul ada firasat, ini
ini cuma tameng, kan gitu. Yang bosnya Cina, yang bosnya orang Hindu lah gitu. Ini cuma tameng doang nih dijilbabin biar laku. Mau tenang, jangan makan di tempat lain banyak yang lebih menenangkan kita. Kan pilihan. Ini kita bicara yang kalau nggak ada pilihan, dia doang adanya. Itu kita pakai berbaik sangka. Lalu untuk menangkis atau menapis dari prasangka kita terhadap kaum muslimin dan tajassus, lebih baik kita memikirkan apa? Aib kita sendiri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Yubsiru ahadukum qadata fi a'yuni akhihi wa yansal jazal atau jazal fi a'yuni nafsihi." Salah seorang dari kalian dapat kalian bisa melihat kotoran kecil dari mata saudaranya. Kita ini kalau melihat mata saudara kita, kita tahu ya, ada apa tuh yang saudara kita nggak tahu, ya kan gitu. Tapi dia lupa ada kayu besar yang ada di matanya. Ini kata Abi Hurairah. Ini hadis yang dikatakan tadi Imam Bukhari. Ini sama seperti yang di bahasa kita, semut di seberang lautan nggak nampak, gajah di pelupuk mata. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nggaknya gede banget, ini oh semut tuh kelihatan loh. Kayu bolong-bolong di mana nggak kelihatan. Kesalahan orang habis disebut-sebut dulu. Bolong-bolong jelas banget. Masya Allah, ini kan ujian kita ini di zaman akhir, di zaman kebohongan. Ada yang memang yang dikatakan tadi seorang perzina, seorang ahli maksiat atau mabuk nggak usah dipersangkakan. Ada ruang prasangka di mana ya orang dia udah melakukan. Kita kalau lagi ngomongin gelonggongan dulu gede apa? Kayu gede bukan prasangka lagi, ini gede mana? Bukan. Ini dengan bank ini. Khusus aja deh. Khusus dari Hongkong. Kayak gitu. Nah, ini Indonesia tengah baik-baik aja. Lihat ya saudara kita. Baik-baik dari mana? Bantuan masuk pakai dipajakin. Ini kan keprihatinan kita. Makanya melihat hutan orang, ya peduli untuk dihijaukan sampai keluar dari hutan sendiri digunduli. Ya, ini racun namanya. Dan itu bukan ruang untuk kita berhusnuzon, maka ini keadaan yang harus kita sikapi. Negara kita kalau kita nggak sikapi, nggak ada orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam menegur. Mau siapa coba? Mau siapa yang peduli? Besok akan datang korban setelah generasi setelah ini. Makanya jangan kita termakan oleh situasi yang mengatakan bahwa itu adalah satu hal yang lumrah biasa atau mencari alurnya sendiri. Maka kalau kemana? Ya, sulit untuk mengembalikan ekosistem yang memang betul-betul apa alami. Zaman sekarang jangan coba-coba mengembalikan ekosistem yang alami. Kan itu kan pikiran yang rusak. Padahal ya harus fasal fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya ya, yang ada nampak di depan mata nih di lautan dan di daratan itu sebab tangan-tangan manusia. Gimana coba mau ngelaki mana? Udah jelas-jelas itu perbuatan tangan manusia bukan alat. Dibilang ini adalah cuaca. Telanjang di depan mata kita masih mau dibohongin. Enggak, ini pakai baju di depan mata kita, dia nggak dibuka aurat, dibilang pakai baju. Mata lu kelilipan gajah apa gimana? Bisa nggak kelihatan kayak gitu. Maka ada dukungan-dukungan orang yang dikategorikan cendekiawan atau ulama yang mendukung, menutupi hal itu. Dan anehnya dengan mata terbuka media sedemikian ini masih menutup pendukungnya. Ini mendukung ada aja lagi. Masya Allah, kapan dikasih sadarnya? Kalau udah mata hati yang ketutup, mata terbuka itu kan apa? Itu bukti kan? Kalau udah kedengkian, hasad yang ada dalam hati ini rusak. Yang kelihatan ini enggak, masih enggak aja. Dia udah datang mau nyakitin kita, enggak. Niatnya mau nggak begitu, coba. Enggak, dia nggak mabok, dia nggak maksiat. Pulang habis perkosa anak bininya, dibilang enggak. Jangan bersangka buruk. Apa pantas dikategorikan bersangka yang lebih jadi? Ahli maksiat itu bukan tempatnya untuk dibersangka. Tempatnya itu di buku. Kayak gitu, disikapi, ditindak. Yang kayak begini masih bersangka, udah segini gedenya, musibah besar, masih pura-pura aja bisa ditangani. Masya Allah, alhamdulillah. Ini zaman akhir ini betul-betul ini kita rasain.
Dulu yang katanya sejarah-sejarah aja lewat dalam buku-buku yang kita baca atau kita dengar dari guru-guru kita, sekarang sejaman dengan kita tidak mengalami kebobrokan ini. Bayangin, ini kenapa Allah kasih di zaman seperti ini, supaya kita punya peranan di mana kita berpihak, di mana kita berada. Rupanya Allah menitipkan risalah ini sebagaimana para aulia ulama dulu terdahulu merasakan sama seperti kita. Keprihatinannya menjadi tulisan-tulisan nyata yang kita baca. Kita hadir sekarang di zaman yang betul-betul telanjang terbukti semua isyarat-isyarat yang dijalankan atau ditulis oleh para ulama yang telah mengalami dulu, kita terulang lagi di zaman yang kita masih hidup. Kira-kira kalau anak kita, kira-kira gimana kalau kita cuek? Apa enggak jadi pertanyaan kembali kepada diri kita? Kau mengalami ini, di mana keberpihakan? Saudaramu di Palestina, saudaramu di Sudan, saudaramu di Gaza, di Rafah, gimana? Apa keberpihakan? Yang satu sama lain terikat, ya, dengan garis benang yang sama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Di mana empatimu? Bingung kita jawab. Apalagi kalau lagi kena musibah gini. Coba posisinya dibalik, sekarang dibalik ya. Nauzubillah dari kita sampai ini. Jangan lain gitu. Bumi kebelahan, akses ketutup. Coba dibalikannya. Aceh datang mau bantu nggak bisa. Kita ngerekam setengah-setengah, ada sinyal, ada enggak, mau ngecas susah. Mau menunjukin fakta ke dunia luar itu agak kesulitan. Coba kalau dibalik kayak gitu, gimana posisi kita? Yang dulu katanya hirup pikuknya majelis ramai, masjid ramai. Pada saat itu kita tidak bisa berkata apa-apa. Dan kita minta tolong teriakan kita tidak dengar. Kita minta tolong perjalanan jauh suara kita biar didengar itu butuh waktu. Sama kayak mereka butuh waktu di tempat ini, ke tempat itu jauh. Nggak ada orang jualan, nggak ada orang bawahan ya Allah. Gimana coba? Kita katanya negara yang negara kaya. Alhamdulillah kita kalau ngebahas ini nggak kuat aja rasanya. Pengen marah tapi marah kemana? Pengen gampang ngeprak siapa? Masya Allah. Yang kita tahu cuma kita tuangkan dalam doa kita. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan kepada saudara-saudara kita dan kita dijauhkan oleh Allah dari musibah dan bencana yang membuat kita berat menjalaninya. Amin amin ya rabbal alamin.